Di Busan, Korea Selatan, dunia menahan napas. Untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, Presiden Xi Jinping dan Donald Trump kembali duduk satu meja. Hasilnya tampak menjanjikan, penurunan sebagian tarif, pembelian produk pertanian, dan janji untuk menunda pembatasan ekspor rare earths. Media menyebutnya, kesepakatan damai kecil, tapi, di balik senyum diplomatik itu, Asia Pasifik justru bergetar. Hanya beberapa jam setelah pertemuan Busan, kapal perang Amerika menegaskan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Washington ingin menunjukkan, kesepakatan ekonomi bukan berarti tunduk secara strategis. Beijing merespons dengan latihan militer mendadak dan pernyataan tegas. China tidak akan mentolerir provokasi di perairannya sendiri. Tanda-tanda show of force ini mengirim pesan jelas bahwa dialog politik tidak menghapus rivalitas militer. Laporan pertahanan terbaru menunjukkan, Tentara Pembebasan Rakyat, TPRA, sedang merombak struktur komandonya. Tujuannya, menjadi lebih fleksibel, lebih cepat, lebih AI-driven. Namun, para analis memperingatkan, reformasi ini membuat TPRA lebih sulit diprediksi, dan meningkatkan risiko salah kalkulasi di perbatasan maritim atau udara. Bagi negara-negara Asia Tenggara, ini bukan kabar baik. Kapal atau drone yang salah langkah, bisa memicu krisis besar. Di sisi lain, Sekutu Amerika tidak tinggal diam. Australia menegaskan komitmen penuh pada AUKUS, sembari mempercepat proyek kapal selam nuklir dengan bantuan Inggris dan AS. Korea Selatan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri, sementara Jepang memperkuat jaringan radar dan pertahanan pulau. Asia Pasifik kini membentuk dua arus besar, satu di bawah payung AS, satu di bawah pengaruh Tiongkok. Dan di tengah arus itu, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam harus menyeimbangkan diri dengan hati-hati. Jika perang dagang dulu soal baja dan kedelai, maka perang berikutnya adalah tentang chip dan kecerdasan buatan. Kedua negara tahu, siapa yang menguasai AI dan semikonduktor, dialah yang memegang masa depan militer dan ekonomi global. Trump mungkin ingin melonggarkan tarif, tapi Washington tetap menahan ekspor chip canggih ke Beijing. Sementara China mempercepat program swasembada teknologi dan menggandeng perusahaan Eropa dan Asia untuk menutup celah. Ini bukan hanya trade war, tapi tech war. Asia Tenggara kini berada di persimpangan paling rumit dalam 2 dekade terakhir. Hubungan ekonomi dengan Tiongkok sangat penting, namun keamanan maritim masih bergantung pada kehadiran Amerika. Negara-negara seperti Indonesia berupaya bersikap netral, namun tekanan geopolitik makin terasa. Satu langkah salah dalam diplomasi bisa berdampak pada investasi, perdagangan, bahkan keamanan regional. Pertemuan Xi Trump memang menurunkan suhu politik dunia. Namun, damai ini rapuh. Di balik senyum diplomatik dan janji dagang, terdapat persaingan strategis yang belum selesai, di laut, di langit, dan di sirkuit silikon. Asia Pasifik bukan lagi sekadar kawasan ekonomi dinamis, tetapi medan utama perebutan pengaruh abad ke-21. Dan krisis berikutnya, mungkin sudah mulai bergetar di bawah permukaan. Jika dunia ini adalah papan catur, Asia Pasifik kini jadi pusat permainannya. Kalau kamu suka analisis kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, klik subscribe, dan nyalain loncengnya, biar selalu update informasi terbaru.